Istilah itu adalah istilah salaf. Juga sering kita dengar istilah salafus saleh. Kita juga mengenal istilah ahlus sunnah wal jamaah. Bahkan hampir setiap organisasi di negeri kita ini khususnya mengklaim diri dan menisbatkan diri kepada istilah ahlus sunnah wal jamaah. Misalkan Nahdlatul Ulama mendeklir dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Nanti yang lain juga menyebut dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun kita tidak mengkaji secara mendalam, tetapi sekurang-kurangnya kita punya pemahaman secara umum terkait dengan istilah tersebut. Dan mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan ciri dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Baik, yang pertama, bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, salaf ya, kan kalau salafus saleh itu ada dua kata, salaf dan saleh. Soleh kita sering mendengar istilah itu. Salaf artinya secara bahasa adalah apa yang telah berlalu. Salaf itu adalah tiga generasi pertama, sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tiga generasi pertama itu siapa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Berarti generasi Rasul dan para sahabat. Bapak Ibu, saya kira sudah selesai siapa itu sahabat. Sahabat orang yang hidup berjumpa dengan Rasul dalam keadaan beriman dan dia wafat dalam keadaan beriman. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Alhamdulillah kita punya khazanah istilah, yakni istilah yang diwariskan oleh para ulama-ulama kita. Setelah sahabat ada istilah tabi'in. Ini kekayaan, Pak. Karena ilmu itu nanti pada akhirnya kan diwakili oleh kata.
dan itu termasuk khazanah penting yang menjaga keorisinalitasan ajaran Islam. Jadi generasi setelah sahabat itulah generasi tabi'in. Saya kira kita semuanya juga sudah selesai kajinya. Tabi'in adalah mereka yang berjumpa dengan para sahabat, tidak berjumpa dengan Rasulullah. Dia beriman ya, dan wafat dalam keadaan iman. Itu tabi'in. Karena ada juga yang berjumpa dengan sahabat tapi justru kafir dan menentang dakwah para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Kita juga punya khazanah warisan ulama kita. Kita mengenal istilah tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Orang yang mengikuti para pengikut. Tabi'ut tabi'in. Masya Allah itu Pak, pemilihan kata ya. Pemilihan kata tabi'in, tabi'ut tabi'in itu luar biasa itu Pak. Karena ngikut Pak. Karena agama ini bukan baru. Agama itu sesuatu yang sudah difahami, sesuatu yang sudah diamalkan, sesuatu yang sudah diperjuangkan. Oleh siapa? Oleh generasi pendahulunya. Siapa dia? Rasul dan para sahabat. Jadi ada role model, ada generasi ideal. Generasi setelah itu posisinya adalah mengikut. Itu nggak usah bikin baru, posisinya ngikut. Ada generasi tabi'in, ada generasi tabi'ut tabi'in. Gitu. Jadi semangat kita ini kalau mau selamat ngikut Pak. Tapi mengikut dengan ilmu. Nah, pertanyaannya adalah, kita ini generasi sahabat bukan? Generasi tabi'in bukan juga? Generasi tabi'ut tabi'in bukan juga? Lalu di mana posisi kita? Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayo kita kuatkan, ayo terus kita ingat, ayo terus kita evaluasi diri kita dengan ayat 100 dari surat At-Taubah. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Saya mengajak jamaah muhajirin semangatnya ke sono. Ayat 100 dari surat At-Taubah. Kita masih punya peluang. Walaupun kita ini generasi yang jauh. Generasi yang jauh dari eranya sahabat. Generasi yang jauh dari eranya tabi'in. Generasi yang jauh dari eranya tabi'ut tabi'in. Tapi kita punya peluang besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman,
wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun, mereka yang pertama-tama masuk Islam, beriman. Siapa mereka itu? Minal muhajirin, dari kalangan muhajirin. Siapa mereka itu? Wal ansar, dari kalangan orang-orang ansar. Kita sama-sama tahu siapa muhajirin, siapa ansar. Mudah-mudahan kita ini benar-benar menjadi jamaah muhajirin yang beneran gitu. Dapatkan 2 jaminan, Pak, di ayat itu tuh. Nah, ini yang terus kita ingat. Nah, 2 jaminan ini menjadi harapan kita semua. Coba, siapa sih di antara kita ini yang tidak merindukan untuk mendapatkan keridhaan Allah? Selalu kan kalau ada apa-apa itu mudah-mudahan kita diridhoi oleh Allah. Ini generasi ini dapat itu, Pak, udah. Generasi nih. Karena ayatnya, lanjutannya itu nanti di ayat itu, ayat 100 itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka muhajirin dan ansor itu, ya, Allah meridhoi mereka, dan mereka pun ridho kepada siapa? Kepada Allah. Berarti Allah itu sudah memberikan keridhoannya kepada siapa? Kepada muhajirin dan ansor. Satu. Yang kedua, di ayat 100 ini juga disebutkan Allah menjanjikan untuk muhajirin dan ansor itu surga. Wa a'adda lahum jannat, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Allah janjikan surga. Pertanyaannya, siapa sih di antara kita ini yang tidak merindukan surga? Siapa di antara kita yang enggak merindukan surga nih? Ya Allah, Pak, hidup ini kalau dapat 2 ini aja nih, dapat 2 ini luar biasa, udah selesai itu, Pak. 1 dapat keridhaan Allah, 2 dapat janji surga Allah. Selesai, Pak. Mau cari apa lagi? Nggak usah jadi pejabat tinggi, tapi kalau udah dapat keridhaan dan surga Allah, selesai. Nggak mesti jadi orang kaya raya, kalau dapat 2 itu luar biasa sudah. Itu yang kita cari. Nah, di ayat 100 surat At-Taubah itu gamblang sekali. Allah itu kalau kita mau begini nih, Allah itu kasih jalan, Pak. Kita ini bukan generasi sahabat, bukan generasi muhajirin, bukan generasi ansor, bukan. Nah, pertanyaannya, lalu posisi kita di mana? Posisi kita ternyata di ayat ini, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. As-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Lanjutannya, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ngikut, Pak. Itu.
dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka siapa? Muhajirin dan Ansar. Tapi bukan sembarang ikut. Bukan sembarang ikut. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka biihsanin, dengan cara yang baik, mengikuti mereka dengan baik. Ini saya nggak tahu dulunya sejarahnya kenapa ini dikasih nama Muhajirin. Jangan-jangan dulu semangatnya karena pengen ngikutin kaum Muhajirin. Ini kan pada pindahan semuanya nih orang sini nih. Jangan pengen ngikutin Muhajirin. Cakep tuh Pak. Gitu. Kami di pesantren di Anyer ada pesantren Al-Ansor. Ada ketemu nih Muhajirin dan Ansar. Nah, semangat itu jadi memang Masya Allah ya. Itu istilah itu Pak. Ini kekayaan Pak. Umat Islam itu enggak kehilangan arah. Umat Islam itu enggak kekeringan role model. Posisi kita itu ngikut Pak. Jadi beragama itu ngikutin dulu, jangan ngikutin sekarang gitu. Cara beragama itu adalah ngikutin dulu. Semakin kemari itu ada kecenderungan semakin jauh. Jadi mesti harus berkiblat selalu ke sana. Nah, berkiblat inilah yang disebut sebagai generasi salafus saleh, para pendahulu, tapi pendahulu yang saleh. Itu kan sezaman dengan Rasulullah juga ada Abu Jahal. Jadi ngikutin ke sana. Itulah sebenarnya yang disebut sebagai salafus saleh. Nah, oke. Oleh karena itu Pak, salafus saleh atau salaf yang punya semangat untuk mengikuti generasi salafus saleh, yaitu 3 generasi pertama. 1, generasi Rasul dan sahabat. 2, generasi tabi'in. 3, generasi tabi'ut tabi'in. Dengan demikian, maka sebenarnya salafus saleh semangat ke arah sana itu tidak bisa menjadi klaim pada satu kelompok. Saya kira NU, Muhammadiyah maupun yang lain, Persis, semua sepakat kayaknya. Kalau rumusannya itu adalah rumusan mengikuti Rasul, sahabat, mengikuti para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ada titik temu. Ada titik temu. Kalau disebut kelompok, ya kelompok ini. Gitu. Jadi mengajak orang ke Muhajirin sesungguhnya adalah mengajak orang untuk mengikuti generasi Muhajirin tempo dulu. Gitu. Semangatnya begitu. Kalau Muhajirin yang ini nggak ada jaminan Pak nih.
Muhajirin yang ini nggak ada jaminan nih. Yang ada jaminannya itu adalah muhajirin tempo dulu. Nah, maka oleh karena itu, kalau muhajirin yang sekarang ini di Mekarsari ini pengen selamat, harus mengikuti muhajirin tempo dulu. Arah kiblatnya dulu Pak, selesai. Soal bahwa kemudian ada perbedaan, ya, ada perbedaan. Tapi kalau perbedaan itu masih dengan semangat yang sama, insya Allah toh pada akhirnya akan ada titik temu. Pada akhirnya itu akan ada titik temu. Gitu. Kalaupun ada perbedaan, tetapi masih dengan arah yang sama, masih dengan titik yang sama, masih dengan titik yang sama. Gitu. Nah, yang repot itu kalau perbedaan memang arahnya udah beda, Pak. Nanti Bapak kalau lihat kenapa Majelis Ulama itu menetapkan 10 kriteria aliran menyimpang dari Islam, aliran sesat menyimpang dari Islam. Ada 10 tuh kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Ulama. Itu nanti kalau diperhatikan poin per poin, karena kesalahannya itu adalah sudah masuk wilayah kesalahan mendasar, kesalahan arah Pak, kesalahan yang pokok. Oke. Kemudian yang kedua, biar agak cepat kita punya waktu, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sunnah itu apa? Sunnah itu jalan. Sunnah itu apa? Sunnah itu cara. Jalan berislam ini, cara berislam ini, cara berakidah, jalan berakidah, jalan hidup ini. Sunnah itu jalan, sunnah itu cara. Nah, secara istilah adalah jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Lagi-lagi ke sana larinya. Baik terkait dengan soal ilmu, keyakinan, ucapan, perbuatan, penetapan. Jadi itulah jalan, itulah sunnah, jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat. As-sabiqunal awwalun lagi, surat At-Taubah. Sana, jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Maka oleh karena itu semangat untuk mengikuti generasi salafus saleh, semangat untuk mengikuti sunnah adalah semangat untuk mengikuti jalan yang pernah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, baik dalam kaitan dengan ilmu, dalam kaitan dengan kita berkeyakinan, maupun juga dalam hal yang lain. Sementara jamaah itu artinya menghimpun sesuatu. Menghimpun sesuatu dengan mendekatkan sebagiannya dari sebagian yang lain. Itu kalau dari sisi bahasa.
Tapi yang dimaksudkan dengan jamaah di sini adalah ya salaful ummah ini. Kelompok menghimpun sesuatu dengan mendekatkan sebagian dengan yang lain. Yang dimaksudkan di sini adalah ya generasi kembali kepada 3 generasi pertama tadi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan juga nih tadi surat At-Taubah, orang-orang yang mengikuti ya generasi as-sabiqunal awwalun itu dengan baik. Nah, maka oleh karena itu sekali lagi semangat untuk kita berpegang kepada kelompok atau semangat kita untuk mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semangat untuk mengikuti generasi terdahulu. Semangat kita untuk bermanhaj salafus saleh, bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semangat untuk mengikuti generasi terdahulu. Dan generasi terdahulu itu adalah generasi 3 generasi pertama, Rasul dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut, tabi'in. Posisi kita adalah posisi ngikut. Oke. Sekarang kita masuk kepada yang menjadi inti pembahasan kita. Kalau hari ini adalah pengantar akidah, ini hari ini masih pengantar akidah ini. Pertanyaannya adalah ciri khas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa? Ciri akidah salafus saleh itu seperti apa? Ini yang saya kira penting untuk menjadi pegangan. Tapi sebelum ke sini saya ingin sampaikan begini, Pak. Saya ingin sampaikan bahwa semangat kita untuk berakidah secara benar itu adalah semangat untuk berakidah yang sesuai dengan generasi pendahulu kita. Kalau semangatnya di sini, maka kita tidak akan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengklaim satu dengan yang lain. Mohon maaf, kadang-kadang ada istilah, kami ahlu sunnah, ente kan bukan ahlu sunnah. Kami salaf, antum kan bukan salaf. Bahwa kita punya semangat untuk mengikuti generasi salafus saleh benar, harus, dan semangat itu harus kita terus pupuk, dan kita mengajak sebanyak-banyak orang, kelompok Islam manapun, untuk berkiblat dengan kiblat yang sama. Tetapi bagaimanapun yang namanya kelompok-kelompok di dalam Islam tidak sepenuhnya juga dia bisa persis seperti generasi Rasul dan para sahabat. Disitulah kemudian kita harus saling mengingatkan
Mungkin pada aspek ini kita sudah bersesuaian dengan generasi salafus saleh. Mungkin pada aspek ini belum bersesuaian dengan generasi salafus saleh. Jadi kiblatnya itu generasi yang terdahulu, bukan kelompok sekarang. Ini kalau di Muhajirin ini semangatnya begitu, kayaknya Masya Allah. Dan semangat itu menimbulkan semangat untuk saling at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Semangat untuk saling menasehati, karena ukurannya jelas, nilainya jelas, tolok ukurnya itu jelas. Saling nasihat menasehati, bukan saling mengklaim. Bukan saling mengklaim satu dengan yang lain, tapi saling menasehati satu dengan yang lain. Kalau semangatnya ini, insya Allah duduknya itu bukan duduk debat kusir, tapi duduknya adalah duduk ilmiah. Ayo beradu dalil, beradu dokumen, beradu data. Gimana sih generasi yang terdahulu itu? Menjadi persoalan ketika kemudian masing-masing kelompok itu kemudian memfinalkan diri seolah-olah sayalah yang paling ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, maka oleh karena itu ya, istilah ini saya kira penting untuk terus kita perbaharui, kita dengungkan, kita ingatkan pada diri kita. Dan kalau kemudian kita juga diingatkan oleh yang lain, jelas ada dalilnya, jelas ada nasnya, ukurannya itu jelas. Ini dalil Pak, ini Al-Quran, ini As-Sunnah, ini praktek yang terjadi di generasi 3 pertama. Ini loh prakteknya. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini loh yang dipraktekkan sahabat, ini loh yang dipraktekkan oleh tabi'in, ini loh yang dipraktekkan oleh tabi'in, ini loh. Maka kita juga nggak harus menutup diri. Dikritik ya diterima. Apa salahnya kalau Muhammadiyah dikritik sama NU? Apa salahnya kalau NU dikritik sama Persis? Apa salahnya kalau Persis dikritik sama Muhammadiyah? Apa salahnya kalau yang lain dikritik juga oleh yang lain? Biasanya yang dikritik marah itu ketika dia sudah memfinalkan dirinya bahwa saya lah yang benar, maka dia nggak mau dikritik. Gitu. Saya yang benar, maka saya nggak mau dikritik. Anda salah. Bahwa kemungkinan yang mengkritik itu nanti salah, ya nggak apa-apa. Sebegitulah yang difahami oleh dia. Tapi ayo duduk, oke, you mengkritik. Saya boleh dong menyanggah. Ayo dalilnya bagaimana? Lari kembali lagi. Ayatnya mana? Hadisnya mana? Praktek di generasi 3 generasi pertama bagaimana? Udah gitu aja. Kalau ternyata salah, ya kenapa mesti harus membela diri? Gitu. Nah, di sini ujian, Pak. Ujian. Kadang-kadang kita merasa organisasi itu alat, tapi kadang-kadang
begitu dihadapkan dengan masalah, sebenarnya kita memandang organisasi itu bukan alat, tapi tujuan. Kelompok pengajian ini kita memandang bahwa ini adalah hanya kelompok pengajian, bukan kebenaran itu sendiri. Tapi kadang-kadang jamaah ada yang menganggap kelompok pengajiannya itulah kebenaran. Kelompok pengajiannya itulah kebenaran, ustadznya itulah kebenaran. Sehingga tidak boleh dikritik, tidak boleh ada yang berbeda, tidak boleh diskusi, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, ini jamaah rahimakumullah, saya kira kita semangatnya harus semangat ke sana. Mudah-mudahan Masjid Al-Muhajirin ini ke depan semakin terbuka dalam arti terbuka ilmiah begitu, terbiasa untuk diskusi dan menjadi prototipe, menjadi contoh bagaimana sih memanage berbagai kekelompokan di dalam Islam. Sepanjang, sekali lagi, sepanjang memang punya arah yang sama, punya cita-cita yang sama, punya dasar yang sama. Nah, kalau udah di situnya nggak sama, itu yang repot. Nah, di situ ya repot. Baik, Bapak-bapak dan saudara yang berbahagia, dengan cepat saya akan menyebutkan tentang ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam buku ini, karena kita sepakat untuk merujuk pada buku, ada 4 sekurang-kurangnya, boleh dicatat baik-baik. Ada 4. Yang pertama adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah selalu berusaha mencegah berbagai perselisihan dan timbulnya bermacam-macam golongan. Ya. Ini ciri khasnya, Pak. Monggo nanti dilihat aja. Ustadz dievaluasi, coba dilihat, dianalisa, kelompok juga dianalisa. Bapak-bapak kan posisinya ngikut, bukan posisi hanya membebek, bukan. Ngikut, tapi ngikutnya dengan baik, ngikutnya dengan ilmu. Ya, ciri dari Ahlussunnah wal Jamaah itu mencegah berbagai perselisihan. Pak, perselisihan itu bukan berarti nggak boleh beda loh, Pak. Perselisihan dan timbulnya macam-macam golongan. Perselisihan yang dimaksudkan adalah perselisihan yang disebabkan dia keluar dari 3 generasi pertama itu. Jadi gini, kalau disebut perselisihan itu berarti kita nggak boleh diskusi dong. Yang disebut perselisihan itu berarti kita nggak boleh beda. Bukan itu. Substansi persoalannya bukan di situ. Substansi persoalannya adalah perselisihan menyelisihi generasi 3 tadi. Nah, makanya itu diselesaikan dulu tuh. Ya, perselisihan itu pokoknya menyelisihi dari cara memahami, cara mengamalkan, cara mendakwahkan Islam sebagaimana yang dipahami, diamalkan, didakwahkan oleh generasi salafus saleh. Ini yang harus dicegah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu lebih konsentrasinya itu bukan mengajak orang pada kelompok, tapi mengajak orang untuk kembali, ya, kembali kepada contoh ideal. Nah, semangat ini didasarkan pada ayat 115
dari surat An-Nisa. 115 dari surat An-Nisa. Ini mudah-mudahan jadi semangat kita. Tadi surat At-Taubah ayat 100. Ini mudah-mudahan ini ayat An-Nisa ayat 115. Ini mudah-mudahan menjadi semangat kita, semangat saya, semangat kita semuanya. Walaupun saya ini sangat jauh sekali dibandingkan dengan generasi salafus saleh. Baik dari sisi ilmu, dari sisi keimanan, dari sisi amal, dari sisi dakwah, jauh. Tapi yang penting kita punya semangat. Kalau mereka punya nilai ideal 100, walaupun mungkin kita ini masih jauh di bawah, cuman punya nilai 5, punya nilai 10, tapi kita semangatnya harus semangat ke sana. Ya. Ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghairas sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Pak, mengikuti jalan bukan jalan orang-orang mukmin. Mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dalam berilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam mendakwahkan ilmu. Tidak mengikuti. Apa kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatannya yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia di dalam jahanam. Jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Pak, jadi selain kita punya semangat untuk tidak menentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sudah jelas jalan kebenaran ini, juga kita harus semangat mengikuti jalannya orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman di generasi awal itulah generasi sahabat. Jadi semangat kita ke sana. Konsentrasi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meluruskan kalau ada yang menyimpang dari jalan ini nih. Itu bukan menyimpang dari kelompok kita, bukan menyimpang dari kelompok kita, bukan menyimpang dari orbit kita. Mungkin saja kalau orang ingin keluar dari kelompok kita, kita salah, ya nggak apa-apa. Emang apa salahnya? Kalau keluar dari kelompok kita, kita salah kok. Ya nggak apa-apa, harusnya. Orang itu jangan diajak berkiblat pada kita. Itu. Jangan diajak berkiblat pada kelompok kita. Lagi-lagi tadi secara seloroh saya sebutkan jangan diajak berkiblat pada muhajirin. Muhajirin Mekarsari maksud saya. Diajak berkiblat kepada muhajirin, karena muhajirin Mekarsari pun berkiblatnya juga ke muhajirin tempo dulu, gitu.
Ya kalau keluar dari kelompok kita dan kemudian kita memang tidak pas dalam masalah itu, ya kenapa, apa salahnya gitu. Kalau ustadz salah dan ustadz itu nggak diikuti, ya harus begitu memang. Ya memang begitu. Ya kayak bapak-bapak sama saya, ya jangan ngikutin, bahaya kalau saya salah. Justru bapak punya kewajiban meluruskan saya. Gitu. Ya, jadi semangat Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah semangat meluruskan. Meluruskan dari apa? Meluruskan dari penyimpangan, ya, dari penyimpangan jalan yang pernah ditempuh oleh orang-orang yang beriman di masa lalu. Mengingatkan penyimpangan dari penyimpangan penentangan terhadap Rasulullah SAW. Di sini konsentrasinya. Gitu. Ini jadi kalau ada ustadz, kiai, kelompok yang benar-benar konsentrasi begini nih, yang menjadi pikirannya itu gimana umat itu bisa kembali ke sana, kemudian dia akan berusaha untuk meluruskan kalau ada penyimpangan. Nah inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dialah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Ya Ahlus Sunnah yang begitu tuh. Walaupun nggak ngomong Ahlus Sunnah, semangatnya ke sana. Tapi kalau ada penyimpangan dari Rasulullah, penyimpangan dari jalan para sahabat, jalan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dibiarkan saja, tidak ada upaya untuk kembali meluruskan. Ya sudahlah, demi persatuan ya biarin aja, misalkan begitu. Nanti khawatir kalau kita diskusi ilmiah malah pecah misalkan. Nah itu bukan begitu. Harus dibiasakan. Satu. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu semangatnya menyatukan dan menguatkan barisan kaum muslimin serta memperkokoh persatuan mereka. Catatan penting, di atas kebenaran. Saya ulangi ya. Jadi nanti kalau kita lihat ini, orientasi persatuannya itu adalah persatuan pada nilai, bukan persatuan pada kelompok. Persatuan pada nilai, monggo ada kelompok, ada rumah tangga masing-masing silakan. Tapi konsentrasinya itu pada persatuan yang tegak di atas nilai. Menguatkan barisan kaum muslimin yang tegak di atas nilai. Bapak-bapak dan saudara, semangat ini ada pada surat Ali Imran ayat 103. Dan Bapak sering mendengar ayat ini dibacakan. Sering sekali mendengar ayat ini dibacakan. Ayat itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, ini kita lihat ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu padu dengan berpegang pada tali Allah. Wa'tasimu bihablillah. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Kadang-kadang Pak, memahami sederhananya begini. Kalau ada orang salah, menyimpang dari akidah, menyimpang dari cara pandang 3 generasi yang pertama itu, lalu kemudian orang ini diluruskan, orang yang meluruskan itu gampang dituduh sebagai pemecah belah. Jangan salah, yang memecah belah itu yang keluar dari 3 generasi itu, Pak. Sekarang saya nanya, Rasulullah itu dituduh memecah belah masyarakat Mekah enggak?
karena membawa tauhid. Oh iya, tuduhan Abu Jahal itu Pak, tuduhan Abu Jahal kepada Rasulullah itu, Muhammad itu biang perpecahan. Gitu loh. Nabi Muhammad itu biang perpecahan. Karena apa? Muhammad itu datang membawa sesuatu yang berbeda dengan pada umumnya, menjadikan anak nggak ketemu sama orang tua, menjadikan orang tua nggak ketemu sama anak, suami istri jadi ribut. Jadi biang perpecahan itu Muhammad itu. Kita coba lihat ayat ini menyebutkan wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh itu, bersatu padu itu bihablillah Pak, dengan tali Allah. Bihablillah itu maksudnya dengan Quran, bihablillah itu maksudnya dengan Islam. Wala tafarraqu, dan jangan kau berpecah belah, maksudnya jangan kau itu menyelisihi bihablillah itu. Gini, ada dipan Pak, dipan. Bawah dipan itu namanya apa Pak biasanya? Kolongan ya, kolongan. Solongan. Saya mau nanya Pak, duluan dipan apa duluan solongan? Duluan dipan apa duluan ada solongan? Duluan dipan apa duluan solongan? Duluan dipan. Kenapa kok duluan dipan? Karena nggak akan ada solongan kalau nggak ada dipan. Penjelasan begini ini disampaikan oleh Kiai Haji Najih Ahyad di depan kurang lebih 200 dai yang pertemuan nasional di puncak. Saya termasuk ikut di dalam. Ini dai-dai Pak, diceramai oleh seorang kiai. Ayatnya itu tadi tuh. Kata beliau itu. Ini pimpinan pesantren Mas Kumambang di Gresik. Beliau mengatakan, saudara-saudara, seringkali saudara-saudara itu mengajak umat ini untuk bersatu. Tetapi saudara itu melupakan apa yang menjadi sebab persatuan. Maka seringkali saudara mengajak umat ini bersatu, tetapi yang terjadi adalah perpecahan baru. Ini ngomongnya sama ustaz-ustaz Pak. Banyak yang senior-senior dari saya itu Pak. Itu seluruh Indonesia. Nasihat beliau tuh. Kata beliau, seperti saudara itu, ya, saudara berpikir ada solongan, tapi saudara nggak pernah mendatangkan dipan. Bagaimana solongan itu ada kalau dipannya tidak pernah didatangkan? Saudara nggak mungkin akan mengajak orang bersatu kalau umat ini tidak saudara ajak untuk kembali kepada Islam, kembali kepada Quran, kembali kepada generasi. Karena yang namanya persatuan itu maksudnya adalah bersatu dalam kebenaran. Gitu loh. Bukan bersatu dalam arti kumpul, bukan. Bersatu dalam kebenaran, maksudnya begitu. Makanya nanti walaupun satu orang Pak, walaupun satu orang nih, tapi di tengah banyak fitnah, dia itu tetap bertahan sendirian di atas kebenaran. Orang ini disebut jamaah Pak. Jamaah Pak, walaupun satu. Jamaah. Walaupun seorang diri.
dia akan disebut jamaah. Maka semangatnya adalah semangat untuk mengajak kepada orang kembali kepada generasi ideal, kembali kepada mentaati Rasul, mentaati Allah dan Rasulnya, kembali kepada generasi ideal, dan mudah-mudahan disitulah kemudian akan tegak yang namanya persatuan itu. Nah ini dua hal yang berbeda. Kadang-kadang semangat yang namanya persatuan itu seolah-olah ya sudahlah, syirik, tauhid, mau campur aduk di situ tidak apa-apa. Yang penting bersatu. Bahwa kita akan bersama-sama iya, tetapi harus ada tetap at-tawasi bil haq wa tawasi bis sabir. Semangatnya itu adalah ini tauhid, ini syirik dengan penuh bijak, kemudian disampaikan dengan penuh bijaksana. Tapi kebenaran itu terus harus disampaikan, dan tidak ada urusan apakah orang itu mau ikut kita, mau enggak ikut kita, itu enggak ada urusan gitu. Kalau ngikut kita sementara kita salah diikuti juga beban malah bagi kita gitu. Justru harus kita berikan kebebasan kepada orang tersebut. Pak, Bapak ikuti saya kalau saya benar. Pak, jangan ikuti saya kalau saya salah. Dan tolong luruskan saya kalau saya salah. Meringankan beban, Pak. Nah, disitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kayaknya sudah semakin siang. Saya sebutkan agak cepat saja. Yang ketiga, menghubungkan seorang muslim secara langsung dengan Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ngomong itu selalu dikaitkan kepada Al-Quran, kepada Sunnah, dikaitkan langsung kepada Allah dan Rasulnya. Itu orientasinya ke sana. Orientasinya ke sana. Bukan diarahkan pada dirinya, bukan diarahkan pada kelompoknya. Dia mau jadi anggota mana terserah, mau jadi tidak terlalu risau bagi dia. Tapi yang penting dia ini arah kiblatnya sama, arah kiblatnya ke sana. Itu yang harus menjadi konsentrasi. Dan kemudian ciri yang keempatnya adalah mudah, praktis dan cukup jelas. Jadi tidak bertele-tele, nggak ada sesuatu yang harus dirahasiakan, semuanya terbuka, yang jelas siap diskusi secara ilmiah, dan kalau kemudian salah dia siap juga untuk rujuk. Itulah ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ukurannya mesti jelas. Ukurannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tapi Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'ut tabi'in, diikuti oleh generasi kemudian yang mengikuti mereka dengan baik, dan juga mendakwakan Islam dengan seperti itu. Inilah ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau semuanya orientasinya seperti ini, kalau semuanya itu nanti mengajak kepada yang sama seperti itu, mudah-mudahan pada waktunya akan ketemu di satu titik. Jadi bertemunya itu karena nilai, bukan bertemunya itu karena suku, bukan bertemu itu karena geng, bukan bertemu karena organisasi, bukan bertemu karena tapi bertemu karena nilai yang sama. Kalaulah kemudian harus berpisah pun juga dengan jelas, Pak. Berpisah disebabkan karena perbedaan nilai yang mendasar, bukan berpisah karena pendapatan, Pak. Itu kan kadang-kadang kita ini berpisah bukan karena beda pendapat, tapi berpisah karena beda
pendapatan. Bukan berpisah karena nggak dapat jabatan. Bukan berpisah karena apa-apa. Tapi berpisahnya itu jelas. Ini kelihatannya antum udah menyimpang nih. Nih, saya tunjukkan nih. Penyimpangan antum di sini nih. Ini para sahabat kayak begini nih. Antum ini jauh banget ini. Saya ingatkan, diingatkan, nggak mau. Sudah, kalau gitu kita berpisah nih. Bertemu karena nilai, berpisah juga karena itu. Itulah bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia, saya kira ini yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi dua istilah salaf dan salafus saleh dan istilah ahlus sunnah wal jamaah, dan ciri daripada akidah ahlus sunnah wal jamaah yang intinya adalah mengajak untuk berkiblat kepada kiblat yang sama, dan kemudian mengajak bersatu, tapi persatuan yang dimaksudkan adalah persatuan di atas kebenaran. Persatuannya persatuan di atas kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan itu adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami, diamalkan, didakwahkan oleh generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Posisi kita adalah posisi yang mengikuti generasi ini dengan baik. Mudah-mudahan Allah karuniakan taufik dan hidayah kepada kita, kemampuan untuk bisa mengikuti ini Pak. Kemampuan untuk bisa mengikuti. Mungkin bapak-bapak sudah mengikuti generasi ini 20%. Mungkin saya baru 15%. Mungkin yang lainnya sudah 30%. Mungkin ada yang 50%. Ayo, tapi semangatnya kita ke sana. Semangatnya ke sana. Salah, kalau ada teman salah, tidak boleh dibiarkan begitu saja, tapi harus ada dibiasakan diskusi ilmiah, ada dalil, saling nasihat menasihati, karena konsentrasi kita adalah tujuan yang sama, bukan untuk membesarkan kelompok kita, bukan untuk pribadi kita, bukan yang lain-lain, tetapi kita ajak untuk mengikuti jejak Rasul dan para sahabat. Saya kira demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ingin dikritisi Pak, ingin didiskusikan, dipersilahkan. Monggo Pak, silahkan. Iya, iya. Baik. Ya. Ya. Baik. 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 Begini Pak, bahwa Imam Syafi'i dengan Imam Hambali misalkan, atau dengan gurunya Imam Maliki, fakta ada perbedaan. Imam Maliki kita yakini beliau ahlu sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i muridnya kita yakini beliau adalah ahlu sunnah wal jamaah. Imam Hambali muridnya dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Pertanyaannya, apakah sepenuhnya sama pendapat bertiga? Tidak. Dengan kata lain, tidak berarti yang namanya ahlu sunnah wal jamaah itu mesti sama persis. Ada wilayah-wilayah perbedaan. Pak, itu yang namanya Abu Bakar dengan Umar kadang-kadang ada perbedaan. Nah, yang kedua, kita kadang-kadang hanya melihat perbedaan di kalangan ulama seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali.
itu seolah-olah kekurangan, seolah-olah kelemahan. Padahal itu khazanah dalam Islam yang luar biasa. Perbedaan itu yang mahal adalah bagaimana mereka berbeda. Bagaimana mereka mendasarkan perbedaannya. Dan bagaimana mereka bersikap terhadap perbedaan. Ternyata satu, mereka berbeda, tapi dalam masalah cabang, bukan dalam masalah pokok. Mereka berbeda, tapi mereka tetap saling diskusi ilmiah. Perbedaannya ilmiah. Nah, itu yang nggak ada di kita nih, yang kadang-kadang kemudian menimbulkan justru permusuhan. Yang ketiga, perbedaan yang terjadi di tengah mereka tetap mereka dalam koridor akidah yang lurus. Nah, ini yang perlu diwarisi. Jadi kalau saya boleh sebutkan, ajakan ini tadi bukan berarti nggak berbeda. Wong itu sahabat, Pak. Di dalam penentuan siapa khalifah juga ada perbedaan. Kadang-kadang orang hanya melihat begini, loh kok Ali bin Abi Thalib itu kemudian berhadapan dengan pasukan yang dipimpin oleh Ibunda Aisyah dalam perang Jamal. Nah, seolah-olah itu adalah titik lemahnya. Kita tidak pernah belajar. Justru di situ ada sesuatu pelajaran yang luar biasa di tengah perbedaan antara Ali bin Abi Thalib dengan Ibunda Aisyah itu. Dan itulah yang kemudian kalau itu kita kaji baik, itulah yang insya Allah akan bisa mendewasakan kita dalam menghadapi perbedaan. Nah, kadang-kadang karena itu diumpetin dan tidak dikaji, akhirnya sekarang ini kita nggak siap berbeda, Pak. Perbedaan kita itu tadi itu, perbedaannya kadang-kadang nggak ilmiah. Yang terjadi bukan perbedaan pendapat, tapi perbedaan yang disebabkan karena pendapatan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti coba Pak kita lihat. Begitu kemudian selesai perang Jamal, Ali bin Abi Thalib nangis, Ibunda Aisyah menangis. Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib itu ingat pesan Rasulullah. Nanti kalau engkau ada masalah dengan Aisyah, kembalikan dia di posisinya. Dianterin Pak Ibunda Aisyah itu ke Madinah. Dan setelah itu Ibunda Aisyah nggak ada masalah apapun. Dengan siapa? Dengan Ali bin Abi Thalib. Karena memang nawaitu Ibunda Aisyah itu bukan yang lain-lain. Karena dia ingin menuntut balas segera diadili pembunuh Utsman. Udah. Begitu udah. Jadi tidak ada. Soal kemudian terjadi jatuh korban, ya nanti disebutkan. Mudah-mudahan itu syahid bagi dia, karena masing-masing ingin apa namanya menyampaikan kebenaran, dan itu kemudian kan ada faktor ketiga yang kemudian menjadikan situasi waktu itu menjadi rusuh. Ala kulli hal begini, panjang kalau ini ala kulli hal, sepertinya pada waktunya kita juga harus mengungkap perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat. Di mana sih perbedaan yang masih dalam koridor yang dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.